Halo teman-teman semuanya, di kulum-kulum, di kunyah-kunyah, Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya, Aisyah Dwi Ramadanti, si tukang review dengan NIM 2213400009. Oke teman-teman, pada video learning journal kali ini, saya akan mereview kembali materi yang sudah kami bahas pada pertemuan 4 di mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Adi Kusuma. Oke, pada video learning journal kali ini kami membahas metode dan teknik dasar dari public speaking yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Oke, seperti biasanya sebelum kami memulai presentasi, Bapak dosen akan memilih 3 orang mahasiswa secara random untuk melakukan public speaking di hadapan kami semua. Nah, public speaker yang pertama yaitu ada Saudari Resti. Di sana, Saudari Resti menjelaskan drakor yang sudah ia tonton juga dijelaskan kepada kami semua gitu. Nah, public speaker yang kedua yaitu ada Saudari Umi. Di sana, Saudari Umi menjelaskan kembali kisah Nabi Muhammad. Dan public speaker yang terakhir yaitu ada Saudara Noval. Di sana Saudara Noval menjelaskan bagaimana peran mahasiswa terhadap organisasi seperti itu. Oke. Setelah kami mendengarkan public speaking yang dibawakan oleh 3 teman-teman saya tadi, langsung dilanjut dengan presentasi yang dibawakan oleh kelompok 2 yaitu dengan judul metode dan teknik dasar dari public speaking. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu ada metode public speaking menurut Mohsudi. Yang pertama ada pengenalan public speaking. Public speaking itu apa? Seperti yang sudah kami bahas pada pertemuan kemarin, pada learning journal kemarin, bahwa public speaking adalah salah satu kegiatan yang dimana kegiatan itu mengandalkan keberanian kita untuk berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan pesan atau kesan, juga informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens, kepada sasaran audiensnya, seperti itu. Nah, public speaking ini mempunyai tujuan khususnya yaitu satu, untuk meningkatkan kepercayaan diri, juga yang kedua untuk melatih juga mengasah mental kita untuk berbicara di hadapan umum, dan yang ketiga untuk mempermudah kita di masa depan nanti untuk kita ini berkarir, juga untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, seperti itu. Nah, yang kedua ada persiapan materi. Kenapa persiapan materi ini masuk kepada metode public speaking? Karena sebelum kita menyampaikan informasi, sebelum kita menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kepada sasaran audiensnya, kita ini harus sudah menyiapkan materi apa yang akan kita bawakan, seperti itu. Jadi kita ini nggak mungkin berdiri di depan untuk berbicara, juga untuk menyampaikan informasi dan juga pesan kalau kita itu belum menguasai materinya gitu. Jadi sebelum kita berbicara, kita ini harus sudah hafal materi apa yang akan kita bawakan, seperti itu, agar penerima atau audiensnya itu nggak pusing atau nggak keliru dengan informasi apa yang kita sampaikan. Jadi bisa diterima dengan baik oleh audiensnya. Yang ketiga ada teknik presentasi. Setahu saya semua kegiatan sekalipun itu public speaking tentu memiliki tekniknya masing-masing. Mengapa? Karena jika tidak memiliki teknik, maka sesuatu yang akan kita sampaikan itu tidak akan terstruktur dengan baik. Nah, teknik dari presentasi atau teknik dari public speaking ini misalnya ada salam atau pembuka, juga dilanjut dengan isi materinya yang akan kita sampaikan, juga mungkin bisa diselingi oleh pertanyaan atau sesi tanya jawab, atau bisa juga diseling dengan ice breaking, seperti itu, agar bisa mencairkan suasana saat kita menyampaikan informasi tersebut, jadi biar nggak monoton. Nah, yang terakhir pasti ditutup dengan penutup, atau kita memberikan kesimpulan atau memberikan afirmasi positif kepada audiensnya, seperti itu. Nah, yang keempat ada manajemen kecemasan. Kenapa manajemen kecemasan ini masuk kepada metode public speaking? Karena pada umumnya
setiap orang yang melakukan public speaking di hadapan umum pasti mengalami kecemasan atau mengalami rasa gugup ataupun takut. Nah, itu semua adalah reaksi tubuh yang alami. Jadi, setiap orang yang berdiri di depan untuk bicara itu pasti mengalami cemas, gugup, juga rasa takut. Nah, cara untuk menghadapi itu semua yaitu dengan cara berlatih, berlatih, dan berlatih. Karena orang yang sudah sukses untuk berbicara di depan tanpa adanya rasa cemas juga rasa gugup, berarti beliaulah yang jam terbangnya sudah banyak. Yang pastinya mereka ini sudah melewati latihan yang cukup banyak. Jadi mereka bisa memanage kecemasannya seperti itu. Yang kelima ada interaksi dengan audiens. Interaksi dengan audiens ini bisa dijembatani oleh bahasa tubuh. Contohnya, jika kita sebagai reporter atau kita sebagai pendakwah, interaksi dengan audiens yang bisa kita lakukan yaitu dengan gaya tubuh. Gaya tubuhnya itu misalnya dengan kontak mata. Nah, dengan kontak mata itulah kita bisa berinteraksi dengan audiens. Contohnya, misalnya saya sedang menyampaikan informasi atau sedang membawakan sebuah materi kepada audiens. Nah, kontak mata saya itu tidak berfokus dengan orang yang ada di hadapan saya saja, tapi saya bisa mengalihkan pandangan saya dengan melihat audiens di sebelah kanan atau di sebelah kiri dan juga mencakup semua audiensnya. Nah, gunanya apa? Agar audiens ini bisa fokus, agar audiens ini merasa takut dan juga bisa memperhatikan pemateri atau public speaker yang di depan dengan baik, karena dengan itu mampu membantu keefektifan pada saat public speaking berlangsung seperti itu. Nah, poin pembahasan yang kedua yaitu ada metode public speaking menurut Andiwi Meivilana. Nah, yang pertama itu ada metode manuskrip. Biasanya metode manuskrip ini digunakan oleh seorang pembawa berita atau seorang pidato yang menyampaikan pidatonya resmi, yaitu contohnya pidato akademis atau juga pidato resmi kenegaraan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada metode hafalan. Metode hafalan itu bisa jadi seperti pembawaan undang-undang di sekolah. Juga biasanya metode hafalan ini yang skripnya atau materinya itu tidak terlalu banyak, jadi masih bisa dijangkau oleh public speaker tersebut. Nah, metode yang ketiga yaitu ada metode spontanitas, yang dimana metode spontanitas itu sama seperti kami yang dipanggil secara random oleh Bapak dosen kemarin. Jadi kami sebelumnya sudah menyiapkan materi dan kita nih nggak tahu public speaker mana yang akan ditunjuk gitu. Jadi semuanya itu berjalan dengan spontanitas gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada metode menjabarkan. Biasanya metode menjabarkan ini isinya membawakan materi yang cukup banyak. Jadi bisa menggunakan skrip ataupun tidak. Tapi biasanya yang lebih efisiennya itu menggunakan skrip, menggunakan naskah seperti itu. Jadi speaker tersebut bisa membaca juga menjelaskannya gitu. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu ada metode public speaking secara umum. Nah, jadi pada pembahasan 1 dan juga pembahasan kedua yaitu ada metode public speaking menurut Mohsudi dan juga menurut Andiwi Meivilana. Yang sekarang, pembahasan sekarang yaitu ada metode public speaking secara umum, itu ada 4. Jadi pada pembahasan metode public speaking yang sekarang ini itu sebenarnya nggak jauh beda dengan metode public speaking yang disampaikan menurut Andiwi Meivilana itu. Nah, yang pertama ada metode langsung, juga yang kedua ada metode naskah, yang ketiga ada metode hafalan, juga yang keempat ada metode variatif seperti itu. Nah, pada pembahasan yang keempat yaitu ada teknik dasar public speaking. Di dalamnya yaitu ada satu cara mengatasi grogi. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengatasi grogi? Yaitu satu, dengan berlatih. Kenapa dengan caranya berlatih? Karena public speaking itu bisa terbiasa jika kita
berlatih secara terus-menerus untuk berbicara. Contohnya seperti video learning journal kali ini. Dengan kami ditugaskannya learning journal seperti ini, maka akan mengasah kemampuan kami untuk berbicara di depan sekalipun lewat video seperti ini, seperti itu. Nah, dengan itu maka akan mengurangi sedikitnya dari rasa grogi karena diri kita sudah terbiasa dan juga sudah siap untuk berbicara di depan nanti, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada cara menyampaikan materi yang baik. Jadi, adanya rasa grogi, rasa takut, dan juga rasa cemas itu karena salah satunya kita tidak menguasai materinya dengan baik. Maka, sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan informasi, pesan, atau kesan kepada audiens, maka kita harus memahami materi yang akan kita bawakan terlebih dahulu. Dengan kita sudah memahami materinya, maka insya Allah rasa grogi itu ada, tapi bisa diatasi karena kita sudah tahu tujuan apa atau materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang terakhir yaitu ada persiapan sebelum public speaking. Nah, persiapan sebelum public speaking ini bisa jadi dilihat dari penampilannya. Penampilan kita sudah rapi atau belum? Kesiapannya udah siap atau belum? Atau bisa juga kita menyiapkan hal-hal apa yang akan kita perlukan pada saat kita melakukan public speaking tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik vokal. Teknik vokal ini bisa disebut dengan teknik suara atau ekspresi menurut Rahma dan Isna Wijayanti. Nah, yang pertama itu ada pitch. Pitch itu sama seperti tinggi rendahnya suara. Jadi, jika kita sedang menjadi public speaker di hadapan umum, kita harus memperhatikan suara kita harus memperhatikan ekspresi kita, juga kita harus memperhatikan intonasi penyampaian kita. Jadi harus stabil, nggak bisa yang tadinya flat terus tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu, karena itu kurang enak didengar dan juga kurang enak saat kita menyampaikan kepada audiens, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pitch. Pitch itu sama saja seperti kecepatan bicara atau intonasi tadi ya. Jadi kita nggak bisa menyampaikan informasi secara tergesa-gesa, karena jika kita memiliki kecepatan berbicara di atas normal, bisa jadi informasi yang kita bawakan atau yang akan kita sampaikan kepada audiens itu tidak bisa dicerna baik oleh audiensnya. Nah, yang ketiga yaitu ada pra-sharing atau jarak jeda. Nah, jadi setiap kali kita menjadi public speaker atau di saat kita menyampaikan informasi, kita juga harus memperhatikan jarak jedanya. Jadi selain dari intonasi, ekspresi, juga kecepatannya, kita juga harus memperhatikan jedanya. Jadi nggak mungkin kalau kita lagi nyampaikan informasi yang tadinya mulus terus tiba-tiba ada jeda 1-5 menit gitu, karena nanti bisa jadi audiensnya mikir ini pembicaraannya udah selesai atau masih lanjut gitu, jadi ngegantung, jadi nggak boleh seperti itu. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada teknik ice breaking. Kenapa adanya teknik ice breaking? Karena setiap kali kita menjadi public speaker, yaitu untuk menyampaikan informasi atau pesan atau kesan, harus diselingi dengan ice breaking. Mungkin kalau sebagai reporter bicara, reporter berita, nggak harus diselingi oleh ice breaking ya, karena terlalu kurang nyambung. Mungkin yang bisa diselingi oleh ice breaking itu seperti pendakwah atau di saat kajian, itu gunanya agar suasana audiensnya itu tidak monoton, juga agar adanya dinamika kelompoknya gitu ya, agar lebih hidup lagi suasananya, seperti itu. Nah, teknik dari ice breaking itu bisa dari pembukaan yang menarik. Mungkin bisa dicontoh dari video learning journal saya dengan cara memberikan pembukaan itu dengan pantun seperti itu, dan juga diselingi oleh jokes atau candaan-candaan seperti itu. Tapi candaannya ini yang masih di dalam konteks
materi kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian video learning jurnal pada pertemuan 4 yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.